Pertama saya mau bilang terima kasih Pak Ahmad, selamat datang. Kita mulai ini dengan materi kita. Selamat datang di pertemuan kita. Saya senang. Saya mau kasih tahu lagi bahwa pertemuan kita ini hari Selasa dan hari Jumat. Tujuannya cuma satu, supaya perdagangan meningkat, diisi oleh anak bangsa, apalagi eksportir, supaya banyak eksportir di negara kita. Itu aja tujuannya. Tujuannya cuma satu aja, meningkatkan perdagangan dan eksportir, ya. Nah, saya datang di sini tuh bukan untuk ngajarin, tapi bagi-bagi pengalaman, ya, dan kita diskusi itu aja, bagi-bagi pengalaman. Nah, sekarang kita akan bahas yang saya sebagai pedagang, saya nggak akan kasih yang susah-susah ya, saya kasih yang mendasar-mendasar. Nah, sekarang saya akan, karena ini sering ditanya ya dalam WA di grup, yaitu bagaimana cara menghitung harga ekspor. Kita masuk kepada screen ya, harga ekspor. Menyiapkan materinya bagaimana cara menghitung export price. Belum ada yang masuk, Pak. Belum ada yang masuk? Belum ada yang masuk. Oh, nah, cara menghitung export price seperti ini, perhatikan ya, ada penjualan, di bawahnya ada rincian pengeluaran tapi dalam dolar, di bawahnya lagi ada pembelian, setelah itu nanti penjualan dikurangi pembelian, itulah pemasukan kotor, gross profit. Nah, di bawahnya lagi adalah biaya-biaya. Nah, ini bisa dipakai untuk menghitung perdagangan dalam negeri. Jadi ini bisa dipakai buat dalam negeri, bisa dipakai buat ekspor, ya. Nah, kita kasih contoh di sini adalah admin. Kita kasih contoh umpama. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya begini. Contoh umpamanya barang yang kita mau jual adalah atau kita langsung aja deh ya. Kita tanya sama Pak Manat. Pak Manat coba buka unmute-nya, saya mau tanya. Pak Manat coba jawab pertanyaan saya ya. Kopi, harga boleh. Kopi satu ton berapa kira-kira? 1 tonnya 70.000 per kilo, 70 juta. Coba bikin. Jadi kita mulai bikinnya di pembelian dulu. Karena itu udah tahu 70 juta. Ya. Contoh ya. Di pembelian. Ya, masukin ya 70 juta unit price-nya. Kopi bean. Ini kopi bean ya, Pak? Ya, betul. Terus bean. Oke, terus anggaplah satu kontainer itu 12 ton. Oke. 70 juta. Coba dihitung berapa? Mas. 70.000 per kilo. Oh. Jadi 70 juta. 70 juta per tonnya ya? Ya. Tinggal kali berapa tuh? 12 pakai kolom. Ya. Bentar lagi dihitung nih. 70 juta kali 12. 840 juta. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu pembelian, kita umpamanya ekspor ke Hong Kong. Kita biaya-biaya dulu ya, kita hitung. Di sini umpamanya dari Dolok Sanggil ke Belawan berapa tuh biayanya? Rata-rata per kilo 500, Pak. 500, coba 500 kali 12 ton, berarti 6 juta ya? 6 juta, ya betul. 6 juta. 6 juta. Kita rubah aja tracking di sini nih. Ya, 6 juta. Ganti 6 juta. Nah, kira-kira biaya apa aja yang ada, Pak, untuk perdagangan kopi ini? Coba Bapak lihat. Repacking perlu nggak? Repacking? Ganti. Itu udah termasuk harga? Iya, sudah. Oh, berarti nggak ada repacking, hapus. Nah, kalau masukin kontainer di tempat Bapak, kira-kira 1 juta ada nggak? Iya, betul. 1 juta. 1 juta. Ya. Kirim dokumen 1 juta, biaya survei 1 juta. Kira-kira ada biaya apa lagi, Pak? Biaya bongkar di sana, Pak. Dia bongkar barang, Pak. Biaya bongkar barang ya. Biaya bongkar barang tuh yang di bawahnya tuh. Lebih kurang 1 juta juga. 1 juta juga.
Ya. Nah, kita udah lihat lah kurang lebih, tinggal ditambah aja ya biaya-biayanya ya. Tambah 9 juta, 10 juta. Nah, sekarang kita hitung ke atasnya sekarang. Ini nih yang pasti-pasti ya. Nah, Oke. kita udah dapat tadi pembeliannya tadi 70 juta, berarti pembeliannya 800 pon. Nah, sekarang kalau seperti ini, berarti kita harus punya sekitar, coba kita bikin 5.000 dolar. Masuk nggak 12 ton? Ini kasih. Kita berandai-andai aja. Ya. Itu caranya begitu. Coffee bean. 12 ton. Itunya 12 ton, ya, itunya 12 ton. Bapak lihat ya? Semuanya lihat kan? Pak Jo lihat nggak? Iya tuh. Oke ya. Oke. Anggaplah ini harga unit price-nya coba 5.000 dolar. Kemahalan atau mau nih? Coba. 5.000 dolar. 5.000. 5.000 berarti berapa tuh? 5.000 kali ini 60, berarti 60.000 di sini. 60.000 ya. Terus freight-nya ke Hong Kong, umpamanya kita bicara ke Taiwan ya. Ke Taiwan anggaplah 850 lah. Ini berandai-andai biaya transfer. Nah, coba dikurangi dulu penjualannya 60.000 dikurangi 900 ini berapa? Di sini nih. Ini dikurangi ini. Oh, ini harus yang Excel ya. Ada nggak yang Excel ya? Supaya Nggak ada, Pak. Deh, nggak apa-apa, ini hitungan oleh 60.000. kurang 900. Ini pakai formula Excel lebih gampang. Ini Mas 900, Pak. Ya. Berapa? Dikali kurs. Hari ini kursnya 14.000. 14.000 bukan? Berapa tuh? Dikali 14.000 nih. Ya. Coba lihat di WAG kita tuh ada Excel. Nih, 824 tuh. 827.400. Berarti nggak bisa harga 5.000. Naikin lagi, umpamanya kita bikin 7.000. Berarti nggak bisa. Coba lihat di WAG itu. WAG kita ada. Ya, itu Excel-nya aktif, jadi nggak perlu ngitung lagi. Kopi polyester ya. 64.000. Coba berapa? 84 dikurangi itu. Kurangi ini jadi berapa nih? Dikurangi ini. 900 ya. Ya. Nanti kita kasih yang bentuknya di WAG, kasih aja di WAG ekspor. Excel punya tuh. Bukan dan Excel beda. Ini 1 miliar nih dapatnya. Kalau jadi Pak Manat, nah ini bisa lihat ya. Ini tinggal dikurangkan aja antara penjualan, pembelian, berapa profitnya. Berapa tuh? 29.850. Ya. Ini kalau dikurangi biaya-biaya. Ini nih, ini lebih enak nih. Ini masukin aja ke WAG ini ya. Jadi gini, Pak Manat dan kawan-kawan, coba lihat asumsi price menurut Excel. Di Excel tuh lebih mudah. Jadi nggak perlu dihitung lagi, dia otomatis tuh. Dijelasin dulu aja, ini kan belum komplit, Pak. Oh ya, ini 323 ini adalah masih keuntungan kotor. Belum dipotong oleh biaya. Biaya di sini 10 juta tinggal dipotong. Jadi keuntungannya adalah sekian. 10 juta. Gitu caranya. Berarti tinggal berapa? 1.400. Ya. Itu dia. Ini. Nah, sekarang saya tanya, Pak Manat, apakah harga jual 7.000, coba naikin ke atas. Kemahalan atau tidak? 7.000 dolar per ton. Kemahalan, Pak.
Kemahalan. Ya, Nah, caranya gampang, tinggal diturunin aja. Tadi 5.000 kan kita rugi. Ya, Turunin enggak ke 6.000. ya, Udah paham ya? ya, betul betul. Oke. Kita turunin ke 6.000. Nah, di WAG ekspor kita, di grup ekspor kita, itu ada asumsi price yang formatnya Excel, jadi mudah menghitungnya, otomatis. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak di sini, di bagian yang sederhana ini? Silakan. Oke, saya mau tanya Pak, ongkos dari Belawan ke Taiwan nggak kita hitung Pak, atau si Ada nih. pembeli yang Di rincian pengeluaran Ocean Freight, ya, ini kebetulan formatnya nggak ditulis, itu 850, kelihatan nggak? ya betul betul. Nah, itu ongkosnya. Berarti udah kita masukin situ ya? Ya, kenapa di situ ditaruhnya? Karena ongkosnya dalam dolar, jadi dolar dipotong dolar. Oh, Ya, kenapa biaya di bawah rupiah? Karena di atas dolarnya dirupiahkan dulu. ya. Jadi rupiah motong rupiah, dolar motong dolar. Ini sudah di rupiah di sini. Oke, paham Pak, paham. Ya, Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini supaya ini banyak yang nanya bagaimana cara menghitung harga. Jadi ini harga udah sampai ke Taiwan. Ya. Nah, yang perlu dipastikan lagi adalah harga kapal dari Belawan sampai ke mana? Ke Taiwan. Nah, Pak Manat dan kawan-kawan harap menghubungi pelayaran. Berapa ongkosnya? Itu tugas kita ya. Jadi yang perlu kita tanya adalah satu. Pertama kita tanya ongkos pelayaran Ocean Freight. Kedua, tracking. Oke ya. Dan ketiga, biaya-biaya. Coba turunin biaya-biaya. Ini biaya-biaya ini masih ada nggak? Kalau ini Pak asuransi. Asuransi itu murah sih, tapi bisa ditambah. Kalau mau, tambah aja ini ya. Filenya asuransi. Di sini ada nggak biaya asuransi? Ini siapa nih? Ah, Oh gitu, iya. biaya-biaya Iya. bisa ditambah di biaya-biaya asuransi mau pakai dolar atau rupiah. Kalau pakai dolar, potongnya di atas dolarnya. Paham ya? Ini mau begini. Kalau ini di dalam. Ini kan artinya Pak kita kirim barang dulu ya ke customer. Kira Gojek. Jadi Member. Kirim barang dulu untuk apa nih? jadi kalau yang dilihat dari perhitungan sederhana ini kan artinya dikirim dulu barang ke customer baru bayar kan? Oh Nah, enggak. Nih. Wah, saya mah anti kayak gitu. Kecuali gitu. Pak Moses duitnya banyak. Duit dulu masuk, baru kita kapalkan. Kirim barang. Iya. Duit dulu masuk, baru kita kapalkan. Makanya itu yang paling enak. Susah di awal, tapi mudah di belakang. Saya senang membagi pengalaman ini, Pak Manat, Pak Moses, supaya kita jadi pedagang yang mantap. Saya bukan anti asing ya, tapi supaya Indonesianya maju, mantap, sukses. Ya, ada yang bertanya lagi mengenai ini? Cara menghitung, ini bisa dipakai juga untuk dalam negeri ya. Jadi pertama begini, kalau dalam negeri, umpamanya Pak Manat jual kopinya yang tadi 70 juta. Dia mau jual ke Jakarta gampang, tinggal hitung aja berapa ongkos dari Dolok Sanggul sampai ke Jakarta. Dimasukkan aja, berarti berapa penjualannya. Kalau belinya 70 juta, berarti haruskan 80 juta atau 90 juta setelah dihitung lah. Biaya-biaya yang dihitung. Jangan sampai rugi ya Pak Manat. ya siap. Itu penting itu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Pokoknya ini bagian ini, walaupun ini sifatnya sederhana, tapi inilah yang saya pakai di perusahaan kita kalau menghitung. Kadang-kadang satu hari bisa 10 kali asumsi price ini saya minta ke bagian harga. Tolong dulu hitung harga penawaran barang ke India. Saya biasanya kasih asumsi freight.
Ya karena kita kan sibuk gitu loh. Hasil itunya. Semuanya udah masuk di grup ekspor kan? Pak Moses sudah masuk kan? Sudah Pak. Ah, syukurlah. Pak Jo udah masuk di grup ekspor? Belum. Masuk Pak. Bapak lihat ke Ya. checking. Di situ ada link untuk masuk ke grup ekspor. Ya Pak. Ada lagi yang mau Ya. ditanya sebelum kita masuk ke topik selanjutnya? Ini yang mendasar ya. Ini paling prinsip dasar nih. Kalau asuransi itu biasanya yang bayar luar negeri. Biasanya sih. Kita jarang bayar asuransi. Asuransi juga nggak mahal, paling juga $20 tuh satu kontainer. Atau $30, nggak mahal. Ya. Tapi ya inilah intinya. Kalau kita mau jualan barang, ya inilah yang paling utama, biaya-biayanya. Nah, mengenai harga, coba ditebak-tebak aja. Umpamanya kalau 8.000 kemahalan, turunin aja. 7.000. 7.000 masih ada profit nggak? Kira-kira gitu. Kalau saya gini cara dagang saya Pak Manat. Kalau saya nggak tahu harga di luar negeri, saya kasih harga yang murah aja dulu. Ya. Tapi yang kontainer kedua baru saya naikin. Karena saya udah tahu, rupanya di sana harganya nggak segitu. Kira-kira gitu caranya. Kalau saya nggak tahu ya. Karena kita nggak ada pegangan harga ini gimana cara ngitungnya. Kita tahu murah mahalnya kan nanti. Setelah kita transaksi sekali, baru kita kasih lagi. Tapi jangan dengan menghitung begini kita nggak akan rugi itu loh Pak Manat, Pak Moses. Ya, siap. Ya, ada lagi yang mau ditanya. Nah yang kedua ini, linknya tolong dikasih tahu terus ya, supaya ini. Jadi sambil ini saya akan terus ngomong supaya kita masuk ke link. Yang kedua ini begini ya, ini yang pertanyaan ini saya jawab pertanyaan sebelumnya ya, Pak. Bagaimana cara dapat pembeli ekspor? Saya kadang-kadang begini ya, pembeli ekspor itu bisa dapat kalau kita udah banyak kenalan. Jadi kalau Pak Moses belum dikenal di luar negeri atau di Indonesia, ya bagaimana dapat pembeli luar negeri gitu loh. Nah, supaya kita dapat pembeli luar negeri, caranya yang paling sederhana yang saya selalu kasih ya, supaya kita register diri kita di e-commerce. Itu penting tuh, supaya orang kenal gitu loh. Kita register di e-commerce internasional. Kita harus sering kasih penawaran di Google. Terus kita bikin profile di WhatsApp, bikin website. Kemarin udah saya bilang kan. Nah gitu. Jadi bagaimana cara dapat pembeli luar negeri? Ya kita harus memperkenalkan diri dulu. Makanya ini adalah perdagangan itu bukan pekerjaan yang sekali-sekali ya, bukan kita ikut training kayak gini langsung cesplong, ngerti nggak? Ini makanya saya bikin terus webinar ini Selasa, Jumat, karena saya tahu pemahaman itu nggak mudah gitu loh, butuh terus menerus, ya, butuh terus menerus. Belum lagi kita belajar bagaimana cara bikin invoice, bagaimana cara bikin packing list. Anda bisa lihat juga sih di materi ekspor yang kita ada, ya. Nah sekarang kita akan belajar e-commerce pahalakita.com. Itu masih banyak yang bertanya bagaimana register, bagaimana display produk dan lain sebagainya. Nah yang bawakan bukan saya tapi tim saya. Dia akan bicara tentang bagaimana cara menggunakan ya pahalakita.com sebagai e-commerce B2B ekspor. Ya. Sekali lagi ya saya mau bilang ya, kalau kita mau dapat pembeli ya, kita harus memperkenalkan diri kita tuh di semua promosi gitu loh. Supaya orang kenal kita gitu loh. Di Indonesia dan di luar negeri. Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang e-commerce pahalakita.com. Nah, yang kasih paparan ini Mas Yo. Dia ahlinya di bidang ini, ya. Kita ada ini, ada pahalakita.com. Bentar ya, saya ini. Saya bukakan pahalakita. Nah, ini pahalakita.com. Nah, ini kita Sudah lihat belum gitu, Pak?
Udah ngeliat belum ya? Angkat tangan coba, ada sudah lihat semua belum? Sudah lihat semua ya? Dia biar di yang ini, kamu ngomong aja mas, supaya jangan konsentrasi. Nah, ini kan paleotikita.com. Nah, kita daftarin aja di sini di register, register sini ya. Nah, ini kita isi aja semuanya. Misalnya namanya siapa, emailnya siapa, kemudian nah, kemudian ini cara mendaftarkannya, saya ulangin lagi, namanya siapa, emailnya apa, kemudian pria atau wanita kita isi ya. Kalau pria ya kita klik pria, kalau wanita ya kita klik yang wanita. Terus kita bikin password ya toh, terus confirm password. Terus kita isi semuanya ya, termasuk apa itu negara, kemudian provinsi di mana, kota mana, kemudian nomor telepon, semuanya kita isi. Kenapa semuanya harus kita isi? Karena kalau enggak kita isi cuma sebagian, biasanya nantinya error gitu loh. Itu. Nah, misalkan kita sudah ini sudah daftar, akhirnya kan ini kita udah keluar lagi, kemudian kita udah daftar, baru setelah itu sign in gitu kan. Saya misalkan ini punya saya nih, misalkan nih, kemudian baru passwordnya. Nah, hasilnya kayak begini. Terus kita kan perlu display produk, ya kan? Karena untuk kita memasarkan itu kita display produk, kita bisa ini untuk penjual ya. Nah, jadi kita di display produk ini kan ini untuk penjual, kita display produk di sini. Nih, kita posting. Nih contoh barang yang sudah saya masukkan ini begitu ya. Tuh. Ini begitu. Jadi kalau misalkan mau display ini di sini. Nih di sini. Nah, namanya apa? Kategorinya apa? Kemudian harganya berapa? Pembayarannya gimana? Paymentnya gimana? Delivery-nya gimana? Terus deskripsinya apa? Baru setelah itu kita ini upload ininya produknya tuh misalnya kita upload aja gitu ya. Nah, setelah itu selesai baru diposting, klik yang di sini begitu. Nah, langkah terakhir jadi ini displaynya begini ya, misalkan punya 10 produk, kita upload semuanya aja itu. Jadi kita upload 10 foto gitu kan. Tapi kalau nggak punya ini, nggak punya 10 produk ya, misalkan cuma ada 1 produk ya kan, kita ini aja, kita foto dengan berbagai macam ini sisi gitu kan. Nah, jadi bisa 10 produk. Nah, kemudian kita juga rajin-rajin ini ya, cek inbox di sini. Nah, ini kan misalkan toh siapa aja yang minta barang-barang kita kayak gitu kan. Itu. Nah, jadi langkah-langkahnya ini adalah register ke ini, terutama ke lokal atau maksudnya websitenya B2B lokal, yaitu yang ada di Indonesia. Tapi kita juga ini selain itu kita juga perlu meregister ke B2B lainnya ya, biasanya ada di Korea, ada di India, dan macam-macam kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa kita lihat
di ini, di ekspor kita gitu ya. Nah, ini ekspor kita.id. Nah, ini kita bisa Materi berapa tuh? Materi 9. nah bisa lihat di sini tuh. Ini kepala kita kan. Nah, ini yang di Thailand ini. Bisa dicatat juga sih kalau mau. Asia. Kemudian ada yang lain tuh. Trade Boss, Trade Korea, EC21, EC Plaza, kayak begitu ya tuh. Nih. Nah, ini register aja. Kemudian juga masing-masing kalau bisa kita posting ini satu hari itu misalkan ada 20 atau 30 atau 100. On screen, saya pengen lihat pesertanya dulu. Oh iya. Tadi yang nanya mana? Bu Yuni dari Ibu Yani. Bu Yani tolong unmute coba. Jadi gini Bu Yani ya, ini saya kan eksportir ya. Saya punya e-commerce karena saya eksportirnya itu saya punya 50. Nah, saya punya buku mencatat password. Itu penting ya. Mana Bu Yani? Mana dia? Coba Bu Yani. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita mulai sekarang, ini kan password ini kan penting. Jadi jangan sampai salah. Ya. Biar kita harus punya buku khusus untuk mencatat password. Kalau kayak saya itu saya punya buku khusus untuk mencatat password e-commerce. Karena e-commerce ini kan banyak seluruh dunia. Jadi Ibu jangan sampai lupa mencatat password. Kalau prinsip kerjanya sama seperti pahala.com. Pertama dia harus register, kedua dia display, ketiga dia pertama dia sign up, kedua sign in, ketiga dia display produk, dan terakhir check in box. Itu prinsip itu sama. Hampir semua e-commerce sama. Ya. Baik, Pak. Jangan sampai salah catat password. Itu makanya ya, itu penting, Mbak. Kesadaran itu penting. Saya sebagai eksportir, karena kebutuhan saya sebagai eksportir itu sangat butuh, saya sediain buku khusus tuh, khusus untuk mencatat password. Ya, nanti tim IT, mereka itu tim IT, tim yang mempersiapkan semuanya ini, tapi udah saya bilang untuk dipersiapkan lagi supaya bisa presentasi, ya. Tapi intinya password itu harus dicatat, ya Pak Manat. Password harus dicatat di buku khusus. Jangan diingat ya. Kalau satu boleh pahalakita.com. Diingat. Saya mengarahkan supaya punya 50 e-commerce. 50. Bayangin, itu udah nggak bisa lagi ditampung di otak kita. Ya. Kira-kira bagian e-commerce ini ada yang mau ditanyakan nggak untuk pahalakita.com? Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Pak Pahala, gimana caranya kita bisa tahu e-commerce yang memang gratis aja dulu gitu loh? Ya, jadi gini loh, gini Bu. Ini saya jawabnya ada, jadi ini pengalaman kita ya. E-commerce itu kalau saya sarankan sebagai sesama Indonesia, Ibu yang berbayar di Indonesia karena itu murah meriah, karena e-commerce internasional kan mahal. Karena fungsinya sama, jadi tetap Ibu harus berbayar untuk memotivasi kita supaya serius dan motivasi tinggi. Karena pekerjaan kayak gini Bu harus motivasi tinggi. Jangan lupa di lagi ya. Nah, di dalam web materi ekspor itu ada tuh di materi berapa? 9. Ibu lihat situ e-commerce. Nah, cara melihat e-commerce itu gampang Bu. Kalau Ibu masuk ke Google,
itu biasanya halaman pertama itu selalu e-commerce. Contoh coba contohnya nylon. Kita lihat ya, sedikit ya. Kan pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Ibu yang tadi tuh, Ibu produknya apa? Kopi Garut. Kopi ya, kopi bean. Coba kita. Arabica atau apa? Arabica dan Robusta. Oke, Arabica bean contohnya. Kopi Arabica in Hong Kong. Coba ya. Ini kita bahasa Inggris. Bean in Hong Kong. In Hong Kong. Ini kita bicara di Google nih, Bu ya. Supaya kasih lihat bagaimana. Nah, ini semuanya ini, Bu, e-commerce nih, Bu. E-commerce nih. Arabica Hong Kong, Ibu lihat nggak? Arabica Hong Kong. Iya, Pak, iya. Itu e-commerce itu. Biasanya halaman pertama tuh e-commerce, Bu. Ibu register aja. Biasanya e-commerce itu, Bu ya, saya kasih tahu ya. E-commerce itu biasanya tuh gratis, Bu. Dan peserta yang berbayarnya itu di negara masing-masing. Dia mendukung negaranya, dia mendukung sesama bangsanya, rakyatnya, sesama teman. Ini e-commerce nih, Bu. Ya, ini contoh. Ini baru pertama aja kopi bean. Makanya saya selalu bilang, kita biasakan dirinya untuk masuk ke e-commerce. Kita mulai yang mudah dulu, yaitu yang punya kita, yaitu pahalakita.com. Masuk kepada e-commerce yang internasional, karena itu menyangkut ke internasional ya. Kita harus siapin buku untuk mencatat PIN. PIN sesuai kita lah. Jangan sampai salah ya pencatatannya. Ya, ini coba turunin lagi deh. Ini e-commerce. Jadi biasanya kalau kita buka Google, halaman pertama tuh isinya banyakan e-commerce. Nah, ini e-commerce semua, Bu. Ini nih. Ini e-commerce nih. Memang dunia ini udah diarahkan ke e-commerce gitu loh. Makanya saya sebagai pedagang, saya banyak meregister perusahaan kami itu di e-commerce. Makanya tiap hari banyak aja orang nanya ke saya, Mr. Pahala, ini bio produk. Kalau saya kan mendisplay bukan kopi, produk-produk dagangan saya. Nah, ini e-commerce nih, Bu. Udah tangkap ya? Iya, terima kasih Pak Pahala buat ilmunya, Pak. Sangat bermanfaat, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanya soal e-commerce nih? Ini penting ya. Jadi e-commerce itu siapkan buku khusus, apalagi udah internasional. Tapi yang pertama, coba biasakan dulu masuk ke e-commerce di lokal dulu, pahalakita.com. Ya, ini penting supaya kita terbiasa sehingga masuk ke internasionalnya terbiasa gitu loh. Oke? Ada yang mau ditanyakan bagian ini? Bisa. Mungkin Satu lagi Pak, saya pengen mendapatkan share dari Bapak aja yang sudah berpengalaman. E-commerce yang di Asia atau yang di Eropa atau Amerika yang paling banyak membutuhkan produk-produk dari Indonesia. Mungkin Bapak bisa kasih karena Bapak sudah berpengalaman dalam hal ini. kita nggak tahu, Bu, e-commerce mana yang dibutuhkan. Yang penting Ibu isi aja semua e-commerce kalau bisa. Saya sendiri sebagai eksportir, saya mendisplay diri kami itu 50 e-commerce. Saya juga udah lupa, makanya saya harus bawa catatannya. E-commerce itu. Saya harus buka Pak, bukunya. Oke, Ya. terima kasih. Jadi di Asia itu, Bu, ya, setiap negara. Nah, sekali lagi saya kasih tahu ya, bagaimana cara dapetin e-commerce. Ibu pergi aja ke Google. Tadi kopi. Contohnya gula merah, Ibu ketik aja brown sugar in Korea. Itu halaman pertamanya itu e-commerce semua tuh. Ibu register aja di situ. Nah, ini inti dari register itu, lihat coba kepala kita. Ini penting nih. Prinsip-prinsip registrasi ya. Nah, pertama Ibu harus sign up. Kalau di sini, Ini ini udah masuk nih. ini coba sign up-nya di sini.
Coba nih, ini Lockout lockout dulu. Nah, nih, ini prinsip-prinsip e-commerce ya. Pertama, sign up. Oke? Coba sign up, Ibu isi semuanya. Halo? Coba angkat tangan, ada yang memperhatikan penjelasan saya? Coba lihat itunya. Oke ya, paham ya? Nah, jadi pertama, sign up. Coba, saya ulang lagi ya. Sign up, ini diisi ya. Ini biasakan ya. Walaupun bahasa Inggris kita lemah, tanya sama anak kita, biasakan mengisi ini. Karena ini perdagangan dalam negeri dan internasional, standarnya sama. Nah, kalau udah diisi, ya, langkah selanjutnya, kita kan di sini ada permintaan untuk sign in. Nah ini jangan lupa ya, sekali lagi dicatat, jangan lupa namanya. Coba. Sign Enggak, kamu ya. Saya itu banyak pakai itu. Udah ya. Apa? Pakai mana? Otomatis kalau benar. Ayo passwordnya mana? Namanya. Oke ya. Jadi Bu, Bapak, Ibu sekalian, admin, jangan lupa. Ingat ya, jangan sampai kita lupa password, kita harus pegang buku. Itu penting, itu pengalaman saya ya, apalagi kita berumur, makin lama lupa. Nah, pertama tadi sign up, langkah kedua adalah sign in. Sign in itu kita masuk ke dalam. Nah, langkah ketiga adalah kita melakukan display produk. Nah, karena kita mau nawarin barang, kita masuknya bukan ke selling ya. Ini dia. Masukin ke sini. Nah, kenapa kita mulai dari yang bahasa Indonesia dulu, supaya kita terbiasa gitu loh. Makanya saya arahkan supaya 10 produk. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke inbox. Inbox ini adalah mengecek siapa yang berkomunikasi dengan kita. Kira-kira gitu. Sampai di sini paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Paham. Udah ya? Oke. Jadi nanti coba digarap lagi di tempat kita masing-masing supaya bisa register dengan baik ya. Sekarang saya mau masuk ke tema yang agak lebih berat. Kita bicara soal bagan LC. Nah gini ya, dalam perdagangan, ini sebetulnya perdagangan ini yang kita masukkan ini bagan LC, tapi dalam ini juga bisa dimasukkan sebagai bagan transaksi luar negeri. Kira-kira bagan ini udah diterima atau belum nih? Udah bisa dilihat? Halo? Udah ya? Nah ya. Jadi bagan ini bisa dipakai sebagai tahapan dalam pembayaran pakai LC. Sebetulnya pembayaran LC ini udah jarang saya terima sih. Saya hanya terima pembayaran LC itu dari Bangladesh ya. Kalau dari negara Hong Kong, Singapura, Korea itu biasanya pembayaran tunai di depan. Tapi supaya kita tahu ya, kita akan kasih tahu sedikit bagaimana bagan LC. Jadi di sini dimulai dari buyer dan seller. Kita sebagai seller ya, kita akan bikin kontrak ya. Nanti LC akan dibuka oleh banknya dia, opening bank. Di sini dibilangnya issuing bank. Nah, biasanya buyer punya fasilitas di bank itu, tolong buka LC. Nah, dari kita sebagai penjual, kita bikin kontrak apa yang akan dibeli dengan cara pembayaran pakai LC. Nah, issuing bank, jadi gini ya, ini ada hubungannya juga dengan cara pengiriman uang dari luar negeri. Luar negeri itu nggak bisa langsung ke kita di Indonesia, atau bisa langsung ke kita tergantung ada hubungan koresponden atau tidak. Jadi istilahnya gini loh ya, umpamanya kita punya bank mandiri. Di luar negeri itu apakah korespondennya bank di Hong Kong Bank atau bank-bank yang lain? Kalau dia langsung, kita sebagai koresponden bank.
atau kita sebagai advising bank. Ya, nah ini urusan mereka lah. Tapi intinya ya, kita seller atau penjual, kita kirim kontrak kepada buyer di luar negeri. Nanti buyer, dia pergi ke banknya dia yang kita sebut dengan issuing bank, tolong buka LC dengan syarat itu juga sesuai dengan kontrak kita. Nah, issuing bank ketika dia mengirim LC itu ke kita, dia bisa juga melewati koresponden bank. Maksudnya gini ya, dari Hong Kong itu bisa aja langsung kirim LC-nya ke kita langsung, ke bank kita, Bank Mandiri contohnya, atau bisa juga dia punya korespondennya itu umpamanya Bank Panin. Itu namanya koresponden bank. Nah, koresponden bank itu sampaikan ke kita itu dinamakan advising bank. Nah, LC ini kenapa saya sampaikan ya istilah-istilah ini, supaya kita tahu bagaimana kita menerima pembayaran dari luar negeri. Umpamanya gini, kita punya klien di Arab. Nah, Arab itu ngirim duitnya bagaimana? Dia pergi ke banknya dia, namanya issuing bank istilahnya kalau di LC. Nah, bank itu dia dapat formulir aplikasi dari kliennya, dari nasabahnya, saya ingin kirim uang pembayaran dengan kontrak sekian untuk dikirim ke supplier saya di Indonesia. Nah, uang itu dikirim bisa langsung ke Mandiri Bank atau BCA, atau bisa dikirim ke koresponden bank di Indonesia juga. Jadi bisa langsung atau bisa lewat bank lain. Nah, bank lain itulah yang kita sebut koresponden bank yang menyampaikan ke kita yang dinamakan advising bank. Jadi inilah yang namanya sirkulasi daripada jalannya uang dari luar negeri ke kita. Atau inilah skema daripada letter of credit. Walaupun dalam praktek sehari-hari saya udah jarang menerima LC ya, karena semuanya pembayarannya pakai tunai di depan. Tapi kalau bicara uang bagaimana dikirimnya, formatnya hampir sama. Buka LC dengan pengiriman duit. Ya, jadi kita harus kirim dulu ke buyer keterangan bank kita yang jelas. Salah satu informasi yang harus dikirim adalah SWIFT code. Jadi masing-masing bank itu punya nomornya, istilahnya SWIFT code. SWIFT code itu jangan sampai salah ya. Jangan Anda umpamanya rekeningnya di Bank Mandiri, kelupaan diganti, yang dikasih adalah SWIFT code BRI. Itu pernah terjadi sama saya tuh. Waktu itu saya kebiasaannya pakai bank Bank Mandiri. Suatu hari karena ada hubungan dengan bank, jadi saya ingin coba di BRI. Jadi saya pindah ke Bank BRI, tetapi staf di kantor dia lupa merubah SWIFT code Mandirinya itu, seharusnya SWIFT code-nya BRI. Akhirnya uang itu dikirim ke Bank Mandiri Garut. Dan uang itu harus dikembalikan lagi ke negara pengirimnya. Jadi nunggu 1 minggu. Sebetulnya transaksi ini ya bisa dibilang 1 hari udah sampai. Jadi kalau Anda ada mitra, dia bilang udah sampai nggak pembayaran dari luar negeri. Kalau sampai nunggu 1 minggu, bisa dibilang itu nggak benar itu informasinya. Pengalaman saya ya, kalau kita kirim sales kontrak hari ini, kalau dia betul dia kirim duitnya hari ini, besok udah sampai dari luar negeri, karena sirkulasi internetnya itu udah sangat mudah. Jadi kalau dia bilang belum terima itu udah mendekati kebohongan itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan secara global? Silakan, ini waktu untuk bertanya. Saya mau tanya Pak Pahala. Ya. Apakah pengiriman uang dari luar itu boleh ke atas nama rekening pribadi kita, ataukah harus ke rekening perusahaan, Pak? Oh bisa, pribadi bisa, perusahaan bisa. Cuman kalau kita uangnya dolar, kalau bisa ke perusahaan lah, kalau bisa. Tapi kita ini kan udah internasional, Indonesia ini internasional, jadi bisa dibilang bahwa ini ada hubungannya dengan pajak, jadi kita juga harus taat pajak ya, karena nanti akan dilaporkan ke penjualan.
Jadi usahakan uang yang dikirim itu adalah masuk ke rekening perusahaan. Karena nanti dari rekening perusahaan itulah yang akan dilaporkan ke pajak tiap bulan. Pak Manat, lapor pajak nggak setiap bulan? Lapor, Pak. Lapor. Nah, itu masuk ke situ tuh. Ya. Nah, bagaimana ngirim duitnya? Seperti yang tadi saya jelaskan. Supaya dia ngirim ke rekening kita yang jelas, kita bikin yang namanya surat. Kita kirim ke buyer kita di luar negeri. Caranya seperti skema LC ini. Dia pergi ke banknya, issuing bank, dari banknya nanti dia kirim, dia pasti lihat, oh, umpamanya dia ada di ini, contohnya umpamanya dia ada di Korea, Hanwha Bank contohnya. Hanwha Bank itu apakah ada koresponden dengan kita? Kalau ada dengan Bank Mandiri biasanya dia langsung, tapi kalau dia lebih suka dilewatin dulu ke bank yang lain itu haknya dari Hanwha Bank atau issuing bank, kira-kira gitu. Urut-urutan. Biasanya waktunya cuma 1 hari itu. Ada lagi yang mau ditanya mengenai skema pengiriman duit, mengenai penjelasan hari ini? Silakan, kita buka waktu bertanya supaya menambah wawasan dalam meningkatkan perdagangan dan ekspor. Pak, tadi Pahala tanya Pak. kenapa- Udah, silakan Bu. Oke, Pak Pahala, kenapa mereka harus pakai LC? Apa yang membuat mereka pakai LC gitu loh? Kenapa nggak TT aja? Oh, gini. LC itu memang dulu orang pakai LC ya, orang jarang pakai TT. Kalau sekarang pakai TT. Kalau sekarang orang pakai TT, mungkin dia nggak percaya sama kita, Bu. Atau mungkin juga kita kurang pengalaman gitu menjawab luar negeri. Makanya webinar ekspor ini saya mengencourage, saya memberi keyakinan kepada Ibu sebaiknya pakai TT in advance. Tapi kembali lagi, sebagai anak bangsa, kita sesama Indonesia, kalau kita sudah menerima duit dari luar negeri, mohon dilaksanakan sesuai dengan sales kontrak. Kira-kira begitu, Bu. Sebetulnya LC itu merepotkan, Bu. Umpamanya LC itu nilainya 15.000. Nanti saya kapan-kapan saya akan kasih lihat ya LC. Saya jarang terima LC, tapi pernah terima LC. LC yang saya terima dari Bangladesh. Memang ribet untuk dapatin 15.000 aja. Saya harus menyiapin dokumen sekitar 12 dokumen. Pernah tuh. Tapi karena syarat untuk ke negara itu dan barang itu juga nggak ada yang mau beli di Indonesia, hanya negara Bangladesh, ya mau nggak mau saya jual ke dia lah. Yang penting kan laku. Kan prinsip kita dagang kan, dagang, ada pembelinya, dan dia aman membayar ke kita, saya jalankan. Jadi LC itu memang pembayaran yang skalanya besar mungkin, Bu. Jadi umpamanya gini, ada pembeli mau beli barang dengan harga $1 juta, kalau tinggi. Kalau dia bayar mungkin, waduh, ini biasanya dia pakai LC. Kalau skala gede ya. Tapi kalau umpamanya nilainya 50.000, dia lihat juga, kita ini bisa dipercaya nggak sih 50.000? Kadang-kadang 15.000 aja pakai LC. Dia butuh barang itu, tapi dia ragu-ragu. Makanya dalam berdagang itu, kita harus yakinkan diri kita kepada customer di luar negeri. Nggak perlu dengan cara yang mahal ya. Yang penting kita stand firm, yakinkan ini barang kita, bilang aja ini bukan barang saya trader, kasih tahu, ini barangnya Pak Manat, saya beli dari dia, saya pedagangnya. Luar negeri juga jarang-jarang bebas kok, Bu. Jadi ketakutan kita, banyak pertanyaan kita di sini, takut. Pak, nanti kalau dibebas bagaimana? Dalam pelaksanaan saya jarang dibebas, Bu. Jarang saya dibebas. Dan supplier saya juga senang kok, ada orang datang bawa duit, mau beli barang, kan senang dia, happy-happy. Oke, ada lagi yang lain? Saya tanya Pak. Jadi Bapak pada waktu minta pertama kali Pak yang pembayaran di muka itu juga sistemnya pakai TT dulu ya Pak? Iya, saya dulu waktu 25 tahun yang lalu ya pakai LC, Bu. Karena saya belum, karena kan nggak ada yang ngajarin dulu. Nggak ada yang ngajarin, makanya saya dengan
tujuan saya bikin webinar ini kan supaya bagi-bagi, tujuan saya tuh supaya banyak eksportir kayak saya lah, trader-trader itu bermunculan gitu loh. Jadi saya mau bagikan free aja lah supaya banyak. Soalnya kan kita butuh juga dolar sebanyak-banyaknya. Kan saya senang juga. Ibu di mana? Jakarta atau di Surabaya? Dari Jakarta, Pak. Kan enak kan kalau kita pergi ke Dolok Sanggul, banyak eksportir di Dolok Sanggul. Mantap kan, Pak Manat, umpamanya bayangkan kalau di daerah Bapak ada 100 eksportir. Bayangin tuh Pak, bisa kebayang nggak Pak? Betul. 100 eksportir, bayangin. Kan bagus itu. Ya. Makanya saya bagi-bagiin aja nih pengalaman ini nih. Saya kasih webinar gratis. Gitu. Cuman untuk mengencourage semangatnya itu, makanya kita develop pahalakita.com. Karena e-commerce itu juga Ibu ya, ini pengalaman saya ya. Saya juga berbayar e-commerce internasional, mahal Bu. Itu waktu saya bayar orang pertama itu, tujuannya cuma saya supaya semangat. Ini gimana nih? Bagaimana orang kok bisa jadi trader? Gitu, saya bayar. Makanya saya encourage semua peserta, jadilah member berbayar. Murah meriah kok membernya. Di e-commerce, di grup, udah saya kasih tahu kan biayanya. Pak Manat udah tahu kan biayanya kan? Sudah Pak, 500.000 per tahun Pak. Murah itu. Ya. Bapak tahu nggak berapa jadi membernya? Saya nggak usah sebut nama ya, karena tidak etis ya. Member berbayar di internasional tuh mahal-mahal Pak. Makanya saya develop member ini, karena fungsinya sama kok. Seperti yang tadi kita lihat. Ya, ada lagi yang lain. Silakan. Ini waktu untuk bertanya nih. Pak Pahala, semoga banyak pahalanya. Oh ya udah. Saya udah Amin. Amin. Ibu juga harus dong. Amin, amin. Dedi Sinaga kemana? Sinaga. Siap, harus pulang. Ini apa? Barang apa tuh di belakang itu? Kopi atau apa? Cengkeh ini, Bang. Cengkeh. Lagi mentok, nggak bisa dijual. Apaan itu? Cengkeh di stok di rumah, nggak belum terjual. Cengkeh. Tuh, cengkeh dalam bahasa Inggrisnya clove ya? Clove. Cengkeh yang untuk rokok itu, sigaret. Iya, Ya, clove. Iya. Kenapa nggak bisa dijual? lagi turun model tinggi tuh, Lang. Oh, ya, itu bagian dari pelajaran lah itu. Iya. Tapi kalau kamu nggak jual, itu barang bisa nggak bagus kan? Maksudnya bisa busuk Pak? Memang daya simpannya lama gitu. Nggak mengurangi kualitas, tetap bagus. Jadi kalau ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Nggak masalah. oh. Tetap bagus. Oke, di antara kita ada yang mau cerita nggak sedikit bagaimana tentang usahanya? Coba saya pengen dengar, barangkali yang lain bisa menyampaikan. Silakan, saya kasih kesempatan. Itu tanya itu. Pak Pala, saya nanya nih. Oh ya, Ada Bapak mengalami masalah LC itu nggak dibayar sama bayar tuh Pak? LC nggak dibayar sama luar negeri. Statusnya kolek istilahnya, ya mungkin karena ada diskrepensi dokumen atau gimana, ya kan? Itu nggak, yang bayar itu nggak mau bayar gitu LC-nya. Ada nggak ngalamin masalah gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Bank itu, tunggu deh, saya nggak pernah, waktu dulu ya, saya pernah sering LC ya, jarang nggak dibayar. Tapi kalau namanya collection, tahu nggak collection, saudara-saudara yang lain? Collection basis. Tahu kan? Maksudnya collection basis itu adalah dokumen semuanya kita kirim ke bank kita, Bank Mandiri contohnya, nanti dari Bank Mandiri dikirim dokumen itu ke issuing bank, umpamanya di Bangladesh. Contoh, Bangladesh. Nah, di Bangladesh setelah diperiksa baru dibayar, uangnya dikirim ke Jakarta Bank Mandiri, itu namanya collection basis. Itu namanya collection basis. Kalau yang namanya LC at site, begitu kita menyerahkan dokumen kita ke Bank Mandiri, ini contoh aja ya, bisa Bank BCA, bisa BRI,
Begitu dia lihat LC-nya complied with, sesuai dengan permintaan LC, dia langsung bayar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya selama dulu pakai LC jarang nggak dibayar, cuman collection basis ya, betul tuh. Oh iya, benar Pak. Ya, collection basis, jadi dokumennya kita serahkan ke bank kita, diperiksa. Bagaimana? Ya dikirim dulu ya Pak ya ke situ ya, baru dibayar kan? Ya, itu namanya collection basis. Jadi bank kita, contohnya BRI nih, BRI ya, kirim bank LC-nya ke bank di Pakistan. Saya pernah dulu dapat LC dari Pakistan, saya lupa namanya, itu udah lama. Sekarang saya pakai tunai semua. Bank Pakistan pakai tunai, saya nggak mau pakai LC, ribet pakai LC. Pakai TT. Iya, TT. TT ini Ya, ya. 100%. Iya sekarang mah banyak gitu aja lagi ya Pak ya. Iya. Udah jarang sih, apalagi Pakistan ya. Pakistan katanya banyak akal, India juga banyak akal ya. Dibandingkan Pakistan, India agak parah orangnya. Enggak Pak, semua baik. Ada yang baik, banyakan yang baik, tapi juga ada yang kurang baik. Saya nggak bilang jahat ya, saya ada juga yang kurang baik. Makanya saran saya sebagai pedagang, ya mintalah pembayaran di depan. Saya selalu bilang, lebih baik susah di depan, tapi selanjutnya mudah gitu loh. Tapi ingat ya, kalau kita udah terima duit 100%, kita harus eksekusi barang itu. Ya, jangan jangan uang itu bagaimana gitu. Pak Daya ini di mana posisinya, Pak? Sekarang di Ciputat, Pak. Ciputat ya. Produknya apa, Pak, Bapak? Hah? Produknya? Produknya macam-macam, Pak. Macam bagus. Rempah. Rempah-rempah ya. Pak, ini Pak. Ya dulu ya, waktu saya sekitar 20 tahun yang lalu ya, mungkin saya cerita ya. Mungkin share aja Pak, Bapak share ya. Ini suka duka dengan letter of credit ya. Yang meminta itu adalah orang Singapura, ya meminta barang. Nah, dia kirim untuk India, ya kan? Kami kirimkan barang, rupanya dokumen pengapalan itu, bill of lading ada masalah. Karena ada masalah, itu waktu presentasi dokumen ke bank itu lewat dari 7 hari. Nah itu waspadai juga LC itu. Bisa nggak kita penuhi dalam jangka 7 hari? Dokumen itu lewat waktu itu Pak. Nah si Singapura dia bilang saya tidak bisa lagi angkat dokumennya. Barang itu udah di kapal Pak, udah pergi melancong ke Kalkuta sana. Ya. Nah, dia tidak mau menyelesaikan dokumen itu, Pak. Terpaksalah barang itu kami kirim kembali, kami balikkan barang ke sini, Pak. Nah, itu yang kejadian itu pernah jadi apa, Pak? Nggak mau dapat selesai dokumen, Pak. Gara-gara waktu presentasi dokumen itu melewati dari 7 hari adalah masa yang ditetapkan. Iya, betul. Gimana tuh, Pak? Masa nggak bisa diselesaikan sih? Aneh juga dia, Pak. Jadi gini ya, kalau saya sih sebagai pedagang kalau mau bisa berbagi pengalaman ya, kalau bisa kita jangan pakai LC deh, pedagang-pedagang di webinar ini. Kalau bisa tunai di depan, kecuali kita udah pengalaman ya dagang, udah mengerti baru. Karena gini ya Pak Madaya, ketika dia buka LC, kan dia kasih dulu yang namanya proposal atau namanya proforma. Kita harus sesuaikan apakah oke atau tidak oleh kita. Jadi mungkin Bapak waktu terima LC, proformanya dikasih, Bapak tinggal asal tanda tangan aja gitu. Jadi diminta 7 hari presented days, Bapak oke aja. Working days ya. Nah, jadi bukan working days lagi, 7 days. Itu pengalaman. Memang kita harus biasakan dulu pengalaman-pengalaman itu. Ya, LC itu nggak dihindari Pak, tapi kalau bisa diyakinkan pembeli kita, kalau bisa pembayaran tunai di depan. Ya, itu aja sih. Ada lagi yang lain? Makasih nih Pak Daya. Ya, masih Pak.
Ya, ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Yang mau bertanya, silakan. Hal-hal yang menyangkut ini, kita sekali lagi udah masuk ke ini enggak, link untuk grup ekspor kita, eksportir, udah ya, supaya kita bisa follow up lagi di grup itu, di eksportir. Ya, jadi gini ya, jadi dalam hal ini kita ekspor itu bagian yang, kalau istilah saya tuh bagian yang paling tinggi lah dalam perdagangan. Tapi jangan lupa kita juga harus menekuni perdagangan dalam negeri. Itu penting, dalam negeri. Jadi dari Jakarta jual ke Surabaya, dari Surabaya jual ke Manado, atau Pak Dedi jual barangnya ke mana gitu kira-kira. Dengan begitu kita akan banyak pengalaman dagang. Pengalaman dagang itu penting ya, supaya kita jangan, artinya kita nggak kemahalan, nggak kemurahan, dan semuanya happy gitu loh dalam transaksi perdagangan. Jadi kalau sampai ke luar negeri, memang sih saya sih sarankan kalau bisa pembayarannya tunai di depan. Nah, untuk meyakinkan orang tunai di depan, bawa orang itu ke gudang kita. Dalam negeri juga sama, kalau kita minta tunai di depan, suruh dia datang ke gudangnya kita, ke gudangnya Pak Dedi, kira-kira gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi, ada lagi yang mau ditanya? Dari chatting ada nggak? Pasang. Di chatting ada yang tanya, Pak, dibuat sesi khusus untuk data. Ini ada. Udah saya jawab. Yang tadi itu juga. Oh, yang yang tadi. ini. Oh, yang tadi khusus untuk itu ya. Tadi komen itu doang. Oh, ya. Ya, jadi hari ini kita bisa melihat kita udah belajar tentang cara menghitung ekspor. Kita juga sudah melihat skema bagaimana aliran dana dari luar negeri dalam bentuk aliran LC. Tadi juga kita udah bicara sedikit tentang e-commerce. Nanti kita akan kasih yang sederhana-sederhana aja ya, supaya kita terbiasa. Seperti kita bisa bikin invoice, itu yang dasar-dasar yang sering kita lakukan gitu loh. Bikin invoice, bikin packing list, hal-hal gitu. Atau kalau kita ngirim dokumen, kita bagaimana memanggil DHL, itu penting tuh hal-hal yang kayak gitu loh. Nyiapin dokumen, ya karena kalau kita umpamanya udah terima pembayaran tunai, kita harus siapin dokumen, berarti kan kita harus panggil DHL. Nah, DHL dalam hal ini juga harus kita siapin dokumennya. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jangan lupa bagi kita semua untuk masuk ke grup eksportir supaya kita follow up lagi. Ya, Pak Bintang, ada yang mau ditanya, Pak Bintang? Biasanya kalau nggak, ini kesempatan nih, boleh tanya aja. Apa yang mau ditanyakan? Barangkali di sini ada yang bisa jawab. Oh, Pak Pahala mau bertanya nih, Bapak. Ini Pak Bintang dulu nih mau bertanya nih, dia senyum-senyum aja, kepalanya malah dipegang. Gimana Pak Bintang? Saya pengen dengar dulu suaranya Pak Bintang nih. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, Bintang Herman ini di mana nih? Di Makassar. Makassar, lagi di Makassar. Bagaimana Bintang? Coba aku Bapak lagi mana nih? Bapak Pahala. Ya, ini saya nih. Udah lihat kan? Saya buka kacamatanya deh. Ini Bintang ini baru saja jadi member berbayar, luar biasa. Saya ini seperti dia nih waktu saya 25 tahun Ya, soalnya kan Bapak saya nanya mulu, dijawab mulu kan, jadi ya enak gitu loh, Pak. Jadi, aduh, jadi barang yang kamu mau jual tuh barang apa? Ini orangnya mau datang nih, mau ngeliat kacang. Tapi nanti kalau dia ini, apa namanya, kalau dia tahu itu bukan di gudang saya, gimana dong? Itu kan saya pakai supply. Itu yang saya lakukan tiap hari.
Bapak pastikan juga dengan supplier pertamanya, Pak, ini saya bawa pembeli ya Pak, tolong bantu saya, bilang gitu. Itu yang gitu saya ya. lakukan. Ya, Lobby-lobby aja lah ya pokoknya. ya kamu bilang sama dia pasti seneng kan, ada bintang yang bawa pembeli dan bintang yang mau bayar dia. Kan gitu yang saya lakukan. Saya pergi ke Surabaya, minggu lalu kan saya bilang, saya pergi ke Surabaya, pembeli saya dari India, terbang sampai ke Surabaya. Terus saya kontak pabriknya, Pak, siapin mobil dong, jemput tamu. Mantap. Iya gitu, Pak. Nanti saya usahain nih, bentar lagi orangnya mau datang, Pak. Doain, Pak. Mantap. Stoknya ada ya, pastikan stoknya ada. Jangan sampai stoknya nggak ada loh, Pak. Ini mau dipastiin dulu, Pak. Nanti Iya. mau kesana. Jangan sekali-sekali, dan buat kita semua ya, kalau kita undang orang luar negeri, pastikan stoknya ada. Ya Pak Bintang ya, sukses Siap. Pak. Saya senang, Bapak ini seperti saya 20 tahun yang lalu, 2 years back ya. Semangat. Iya. Ya, yang lain juga semangat kayak Pak Bintang. Pak Pahala mau nanya nih. Oh silakan Pak Bintang. Iya Pak. Terus ya. Gimana. Siapa yang mau bertanya nih? Ya, saya Pak. Ini Ibu Rina dari Ciledug. Oh Ciledug. Oke Bu Rina, silakan. Bagaimana Bu? Kami dari UMKM ya wilayah Tangerang. Kebetulan kalau kita masih penjualannya sih masih lokal Pak, makanya saya mau ikut seminar Bapak ini baru pemula ini mau mencoba gitu. Kalau ini langsung misalkan ada pembeli, berarti kita langsung arahkan ke produsennya langsung ya Pak. Ya. Dari ibu-ibu UMKM ya misalkan gitu. Ada yang pengen beli barang gitu, udah ada buyer gitu. Padahal kita kan emang nggak punya gudang juga gitu. Maksudnya kan masih home industry. Aduh, Ibu masih home industry. Saya mah nggak ada industrinya, Bu. Sama sekali nggak punya home industry. Iya, masih kecil-kecil, Pak. Jadi UMKM baru mau merintis kan sekarang kita UMKM. Jadi banyak produk-produk sebenarnya yang berkualitas, tapi masih sulit pemasarannya gitu. Makanya saya mencoba ikut Bapak ini, seminar Bapak, mudah-mudahan bisa menjembatani teman-teman di UMKM gitu. Betul Bu. Tujuan saya, Bu Rina, adalah supaya kita semua meningkat perdagangannya. Jangan dulu ekspor Bu, dalam negeri aja dulu Bu. Dalam negeri kan gampang, bahasanya ngerti, dia bisa bayar tunai di depan, nggak perlu pakai LC. Ibu bisa telepon langsung, Ibu kembangkan aja. Produknya apa? Jadi gini loh Bu, dagang itu ada 2 jenis. Kita sebagai produsen, kedua kita sebagai trading. Nah saya ini trading Bu, mendagangkan barang orang lain. Itu juga dagang juga Bu. Betul juga Bapak, saya juga sebagai trading aja gitu untuk teman-teman UMKM. Bagus. Sebenarnya banyak produk sih Pak. Banyak produk-produk yang berkualitas ya itu tadi masih kesulitan untuk paling ya masih sekitar lokal banget gitu, kayak masih satu kecamatan, masih belum keluar gitu. Belum bisa keluar banget. Ibu, pertama Ibu punya kartu nama yang dasar-dasar basic aja dulu Bu. Ibu punya kartu nama, barangnya ditulis di situ. Kedua, Ibu bikin website. Kalau Ibu nggak punya orang yang bisa bikin website, Ibu kontak kita. Nanti ada tim-tim di sini. Tapi bagian itu tetap harus dibayar, Bu. Ya. 2, ketiga, Ibu punya handphone kan? Adalah, makanya bisa job. Itu profilnya, tolong disampaikan nama perusahaan, nama usaha Ibu, dan nomor telepon. Contohnya, nah ini saya kasih contoh ya, Ibu bisa lihat tuh, profil di handphone. Nah, jadi maksud saya, bagian-bagian itu jangan sampai Ibu lewatin. Yeah. Nah, masalahnya kan gini Bu, dagang itu Bu ya, kalau ini untuk kita semua ya, dagang itu adalah kenalan. Semakin banyak kenalan, semakin luas dagangan kita. Itu aja Bu prinsipnya. Nah, bagaimana cara supaya kenalan kita meluas? Gunakan e-commerce. Tadi saya udah bilang,
Pertama, Ibu biasakan pakai dulu e-commerce yang produk lokal, produk Indonesia, yaitu pahalakita.com. Biasakan dulu, Bu. Ibu display di situ. Biasakan. Kalau Ibu udah terampil, baru Ibu pergi ke internasional. Makanya ini saya masuk ini Pak, kan baru mau mulai. Ikut pahala.com. Ah, gitu Bu ya. Jadi Ibu harus dari dasarnya dulu, Bu. Jadi Ibu harus punya kartu nama. Nah, itu penting, Bu. E-commerce, profile. Ibu harus punya tuh semuanya. Supaya dilihat sama orang. Ah, gitu, Bu. Kalau misalkan ke pahala, berarti kita kan masih gaptek nih, Pak. Kita ada bimbingan ya, Pak? Ah, begini, Bu. Ibu tuh gaptek kan Ibu yang gaptek. Iya. Tapi kan bisa aja kan anak kita, tetangga kita, Ibu rangkul lah mereka untuk membantu kita. Iya, Pak. Nanti dicoba. Iya. Maksudnya Suami kadang-kadang kita. kalau ibu-ibu itu nggak bisa standby gitu, terus di HP terus gitu. Jadi kadang nggak konsisten, Pak, jualannya. Oh iya ya. Bu, itulah yang tugas kita, saling mengisi, menguatkan, saling membantu. Pokoknya Ibu webinar ini Ibu ikutin aja terus Zoom-nya nih, Bu. Bawa teman-teman UKM kan tema UKM ini bagaimana cara memulai ekspor. Ya. Bu, lakukan aja Bu terus-menerus setiap hari. Ya, Tiap Pak, minggu. nanti saya Lama-lama Ibu jadi terbiasa, Bu. Ibu saya tanya deh, kebiasaan Ibu. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 apa kegiatan Ibu? Saya coba tanya dulu. Saya pengen tahu gitu loh. Dari situ kelihatan nggak? Nah, ya di Hah? rumah bekerja juga, saya terapis ya kadang-kadang kalau ada produk yang kita produk juga kita kasih, kita ya nggak terlalu apa ya untuk kita menjual itu nggak apa waktunya tuh nggak bisa standby terus gitu Pak, kadang ada ini seru respon kitanya gitu. Ya, Masih. ya. Tapi udah tahu maksud kita Ibu ya. Ibu Ya. aktif aja di webinar ini. Nanti Ibu akan dapat pengetahuan. Memang tidak langsung cesplong sih Bu, seperti kita pakai salompas langsung panas. Ibu harus rajin. Saya aja rajin Bu. Kalau Ya, untuk mudah-mudahan, Pak, iya, jalan rezeki kita. Saya juga bercita-cita pingin seperti itu supaya perekonomian kita emak-emak Indonesia ini bisa maju juga. Gitu. betul Bu. Pokoknya Ibu aktif aja di webinar ini. Kita bikinnya tuh Selasa, Jumat. Ibu udah masuk link eksportir nggak Bu? Grup eksportir. Ibu lihat di chatting. Ya. Ibu langsung link aja supaya masuk di situ. Ya Bu ya. Belum Pak, kayaknya Pak nanti deh saya. Jangan nunggu nanti Bu. Sekarang karena kalau udah selesai nggak ada lagi linknya. Itu gratis Bu. Ibu lihat aja di chatting. Langsung masuk ke situ. Siap, ya Pak nanti. Ya. Habis ini. Ya, Oke, Pak, ada ya. lagi yang mau ditanya? Masih ada waktu nih. Bu Yohana, ada yang mau ditanya? Bu Yohana, ada yang mau ditanya? Pak, saya mau tanya Pak. Bagaimana? Gini Pak. Boleh dikenalin Bu, barangkali teman-teman kita di sini ada yang tertarik dengan produk Ibu. Ya Pak. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita udah masuk nih Pak, jadi grupnya Bapak dalam waktu kita udah masukin produk kita ke Pahala. Terus pada waktu prosesnya bagaimana Pak? Setelah Bapak dapetin buyer, proses bagaimana yang harus kita persiapkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah rasionya Pak antara buyer Indonesia sama buyer internasional di grupnya Bapak di Pahala itu lebih banyak mana Pak? Terima kasih. Bu, pahala.com itu nggak lama lagi akan membernya akan mungkin jutaan Bu. Sekarang aja masih kecil ya. Dengan kita webinar ini makin diperkenalkan makin banyak, itu luar negeri juga akan masuk nanti Bu. Percaya deh. Karena e-commerce ini gimana ya saya mau bilang, kita tuh butuh ini gitu loh Bu, supaya kita mempresentasikan ke luar negeri. Gini Bu, kalau Ibu mau dagang, Ibu harus memperkenalkan diri Ibu di e-commerce, itu satu. Kedua, Ibu harus ke Google. Ketiga, Ibu juga pakai fasilitas negara kita, kedubes-kedubes di luar negeri.
ITPC. Ketiga, sama di dalam negeri juga Ibu harus memperlihatkan perusahaan Ibu di e-commerce. Salah satunya di Pahala Kita itu. Makanya saya selalu bilang, segeralah masuk di e-commerce Pahala Kita, segeralah berbayar supaya semangat. Semangat ini nih Bu, nggak bisa dibeli nih Bu. Kenapa saya selalu ngomong berbayar? Supaya semangat, itu aja sih yang saya harapin. Semangat kayak saya Bu. Ibu bisa lihat nggak, saya semangat nggak orangnya Bu? Semangat, Pak. Itu dia. Nah, itu bisa didapat kalau kita jadi member. Karena itu yang saya lakukan, Bu. Makanya saya selalu himbau. Dan lagi pula biayanya juga murah, cuma 500.000. Itu aja sih intinya. Dengan semangat, kita bisa, apalagi nih yang kurang. Dan kita kasih fasilitas kan, di situ ada yang namanya grup eksportir. Siap-siap dengan Ibu mana tadi yang mau bertanya tuh, Ibu mana? Bu Yani, Bu, udah paham ya Bu ya? Jadi Ibu rajin-rajin aja Ibu. Jadi member berbayar, rajin aja. Udah itu aja. Ikutin format saya Bu. Saya ini rajin orang Ibu. Pasti Ibu dapat order. Pak, pasti Pak. Yang kedua Pak, pertanyaan yang pertama tadi Pak. Jadi prosesnya gimana Pak? Pada waktu kita misalnya dari udah masuk, terus kita dapetin buyer, proses ke kitanya bagaimana Pak dari pahalanya ke kita? Maksudnya apa yang harus kita persiapkan gitu loh Pak? Yang tadi Bapak bilang kan orangnya akan datang ke kita, itu butuh waktu berapa lama yang harus kita siapin segala gitu loh. Gini Bu, Ibu buka web materi ekspor, Ibu lihat materi berapa? 5 apa 6? Tahapan shipment, tahapan ekspor. Ibu lihat Ibu tahu kan materi ekspor websitenya? Belum baca Pak. Belum baca ya. Ibu masuk nggak di grup eksportir? Masuk Pak. Ibu lihat nanti di situ yang namanya grup, namanya website eksportir. Coba kasih lihat dah, grup eksportir. Nah, saya dapetin order tuh bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Saya pernah dapat sampai 2 tahun Bu. Makanya dagang ini tuh harus apa ya? Harus tahan fisik. Kita juga harus gembira. Karena kita kan nggak tahu rezeki Bu. Apakah email ini yang bikin rezeki? Kita nggak tahu kan? Kan saya selalu bilang, kirimlah penawaran 100 per hari. Dari 100 ini mana yang dapat order? Ini kan kita nggak pada tahu, Bu. Tapi hukumnya terjadi. Kalau Ibu rajin, pasti dapat order. Jalannya udah benar itu. Jadi Ibu ikutin aja. Ikutin aja terus. Jalanin aja terus. Saya jalani itu ya, dapat kok order. Cuman jangan bicara sekarang ya, pandemi ini semuanya udah turun. Ya, Ibu. Baik, makasih Pak. Ibu ikut terus ya di webinar kita ya, ke depan Ibu aktif-aktif aja. Terus Bu siapa tadi itu yang disuruh ini? Bu Dewi, Bu Lisa Dewi, mana Bu Lisa Dewi? Halo Bu Lisa. Yang mana nih orangnya? Bu Lisa. Pak hadir, Pak. Oh, hadir. Mana orangnya? Orangnya lagi berantakan, Pak. Oh, ini ruang doa. Oh, mantap kali ruang doanya. Bu Lisa Dewi, boleh kenalkan produknya apa? Pernah nggak dagang dalam negeri dan ekspor? Ceritain barangnya apa? Barangkali rekan-rekan di sini, mungkin termasuk saya juga, mungkin bisa ikutan dagang kali, Bu. Oh, iya, produk saya ini Pak, apa namanya, kolang-kaling sama gula kristal. Oh, kolang-kaling sama gula kristal. Gula merah. Tapi yang dari kelapa itu, Pak. Oh, jadi gula merah dari kelapa ya? Ya biasa orang sebutnya gula semut lah. Oh, gula semut, ya. Pak, ini saya melihat Bapak semangat banget. Saya pengen join, tapi saya bingung ini joinnya gimana cara mau daftar untuk member itu loh Pak, website itu. Oh. Itu untuk lokal atau? Itu lokal dan ekspor. Jadi gini Bu Lisa Dewi ya, kita itu berbagi itu bukan untuk ekspor aja Bu, buat lokal juga butuh Bu. Gula semut Ibu juga dibutuhkan di dalam negeri Bu. Kolang-kaling juga dibutuhkan dalam negeri. Iya Pak. Iya.
Nah, caranya bagaimana? Ibu udah daftar belum di grup eksportir? Belum, justru ini saya baru masuk masa saya udah baru join nih dari ngikutin Ibu coba ke chatting deh. Di situ ada link untuk ke grup eksportir. Ibu pergi deh ke situ. Ke chattingnya. Ibu lihat gak di situ? Sebentar ya, Pak. Ah, itu itu tuh ada tuh. Ibu klik aja langsung. Itu chatting untuk masuk ke grup eksportir, Bu. Ibu klik aja langsung masuk tuh. Gampang, jadi nggak usah ngisi nomor segala. Udah masuk, Bu? Yang ini kan grup Bapak share ini kan join chat ini ya? Ya. Coba lihat deh, dulu lihat chatnya. Ya, ini yang from me to everyone. Ada nggak, Ibu lihat? Kok nggak bisa ya? Ini padahal saya kan udah link sama WA saya ya ini Zoom ini ya. Saya copy dulu deh. Saya copy. Ibu langsung klik aja, Bu. Nggak bisa, Ibu Pak. klik aja ke WAG Ibu. Itu langsung masuk. Kan Ibu pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop, Pak. Laptop, Ibu copy paste kirim ke WA Ibu. Iya kan copy kan. Kita copy. Mau buka aja. Di tab ya. Udah paham ya, Bu ya? Oke, Ibu, itu linknya langsung. Ibu klik, langsung buka. Saya coba, Pak. Saya coba. Nah, kalau jadi di kita ini, Bu, Ya. tujuan dari webinar ini itu untuk membiasakan kita untuk main di e-commerce, membiasakan kita untuk berhubungan di Google, membiasakan kita berhubungan dengan ITPC, ya. Oke, rajin-rajin aja dalam negeri dan ekspor. Rajin-rajin aja itu lakukan, pasti dapat order dalam dan luar negeri. Itu aja, Bu. Sedangkan ilmu ekspor impornya itu dengan sendirinya, nanti juga bisa ditanya di sinilah. Kalau Ibu ada kasus bisa ditanyakan di sini, nanti kita bisa jawab kok. Ibu ada pertanyaan nggak hari ini soal perdagangan? Saya belajar dulu deh. Oh, belajar dulu. Oh. Menjadi pendengar dulu, Pak. Oh, pendengar dulu ya. Oh. Ya. Siang, Pak Pahala. Siang, Ibu sama? Aina. Aina, apa kabar? Bagaimana? Udah laku belum barangnya? Nah, ini Pak yang mau saya tanyakan ke Pak Pahala nih. Jadi bumbu tauconya itu kan ada yang nawarin kerjasama dari Malaysia, Pak. Bagus dong. Ya tapi dia tuh mau bekerja sama loh, Pak, bukan sebagai customernya, bukan. Jadi dia tuh mau masukin bumbu tauco itu ke supermarket di Malaysia, yang supermarket halal di Malaysia. Menurut Bapak, saya juga nggak tahu Pak mesti gimana, atau mendingan saya lewat dia, atau mendingan langsung. Kalau kerjasama di negara dia lewatin aja, cuma bentuk kerjasamanya bagaimana. Tapi yang saya tahu itu udah langkah yang terbagus. Itu berarti one step ahead. Ibu ikutin aja. Ibu tanya, kamu punya distribusi channel nggak di sono di Malaysia? Kalau saya kasih ke kamu, kan yang penting kalau kamu bisa menjual produk saya kasih, bilang aja gitu, Bu. Nah, kalau gitu nanti sistem pembayarannya gimana, Pak? Modelnya? Bayar itu tunai di depan. Ibu jangan kirim barang kalau nggak dibayar, Ibu kasih tahu di depan. Kalau dia nggak mau, Pak, sistem konsinyasi? Aduh, Bu. Ibu mendingan jual dalam negeri lah. Kalau konsinyasi ke internasional mah pusing. Dalam negeri aja pusing, apalagi luar negeri. Pokoknya, Bu, Ibu udah jual di dalam negeri nggak? Iya. Nah, tingkatkan aja itu di dalam negeri. Ibu rajin-rajinlah kasih penawaran di dalam negeri. Ibu rajin-rajinlah kirim ke WA. Ibu WAG-nya udah ada profil tauconya atau belum. Nah, itu juga perlu supaya orang sekeliling Ibu tahu ini yang datang adalah Miss of Tauco. Jadi menurut Bapak, saya jangan dulu Pak berkolaborasi. Kalau sistemnya konsinyasi. Kalau konsinyasi no way.
Bu pusing nanti. Mau dagang tapi pusing nerima pembayaran. Orang tuh kalau dagang harus ada modal, Bu, capital. Kan Ibu udah ada modal nyiapin barang, itu kan modal. Berarti pembeli juga harus ada modal. Minimal beli 1 karton ke, 2 karton ke, modal lah. Harus tugas pembeli tuh. Kalau dia bilang, kita belum coba, ya kalau belum coba ya beli aja tuh 1 karton. Saya sudah kasih dia tester, Pak. Biayanya mahal tuh ke Selangor. Kita pakai, waktu itu saya pakai DHL. Bu, saya ogah deh kalau ngirim-ngirim sampel pakai ongkos saya. Biar dia bayar, Bu, jangan kita gengsi dikit gitu loh, Bu. Kan maksud saya biar perkenalan gitu loh, Pak. Kan tahu mereka belum tahu. Belum paham. Betul sih. Cuman masalahnya gini, Bu. Kalau kita ngirim sampel ke dia, nanti Ibu tertarik lagi ada calon yang lain lagi di Malaysia minta sampel lagi. Biaya lagi mahal. Saya tuh kalau mau minta sampel ya, saya bayar loh, Bu. Saya kan punya DHL account. Kalau bilang aja sama dia, "Yuk punya nggak DHL account?" Kalau nggak punya, Ibu, aduh, lupain aja deh. Pedagang tuh harus punya DHL account, Bu, atau punya pendek account. Kalau pedagang internasional nggak punya itu, ya gimana ya? Pak, kalau DHL tuh harus naik pesawat ya, Pak? Yang kalau laut, kapal laut aja, Pak, itu pakai apa, Pak? Kapal laut ya pelayaran, shipping company. Tapi kan Ibu bisa hitung dengan asumsi price yang tadi saya bikin, masuk ke harganya laut atau udara. Nah, tapi maksud saya ini bicara DHL tadi dalam artian sampel. Oh iya. Sampel ya dia bayar lah. Kalau dia nggak mau bayar, udah Bu, lupain aja, Bu. Masih banyak. Kemarin sudah terlanjur saya kirim sih, udah. Udah terlanjur. Nah, oke dah, Bu, itu cukup pengalaman sekali, forever, cukup sekali pengalaman. Karena kan nggak ada jaminan dia mau beli, Bu. Tapi kalau dia bayar DHL-nya, ada harapan. Karena dia udah investasi di ongkos. Oh, nah untuk meringankan dia secara kosnya itu, kita kasihnya lewat laut aja, Pak. Ya, betul. Nah, itu pakai apa, Pak? Ibu pergi ke pelayaran, Jakarta, Singapura, Ibu pergi ke Costco, telepon Costco, atau nanti saya kasih deh. Ada perusahaan, saya juga ada LCL juga, Quantum namanya Pak Sapa tuh, Haryono, kalau nggak salah namanya. Nanti saya bisa WA ke Ibu. Atau Ibu WA ke kita deh. Nanti saya kasih LCL basis. Bu Aina, ya, Bu Aina aktif-aktif ya di grup PM ya. Ibu nggak pernah nongol di situ. Saya kira Ibu udah melanglang dunia. Aduh, sibuk di dapur, Pak. Oh gitu. Bu, dalam negeri juga harus Ibu fokuskan jualannya. Jangan hanya luar negeri aja. Iya. Saya juga dalam negeri, Bu. Sekarang nih dalam negeri saya jualan pakan ternak nih, Bu. Oh iya, Pak. Hebat, Pak Pahala. Enggak, yang hebat yang di atas. Saya mah pelaku aja, Bu. Yang hebat, pokoknya semangat Ibu deh. Bu, kenalin ya teman-teman Ibu yang lainnya supaya jadi pedagang. Kita butuh pedagang, butuh eksportir pedagang. Oke, itu deh. Iya. Iya, Pak, sering saya share. Ya, Bu ya, nanti Ibu tanya aja ke saya. Tanya aja di PM, Bu. Kan itu udah disediain fasilitasnya. Sayang kalau nggak dipakai, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak Pahala. Sukses ya, Pak Pahala. Ya, baik. Makasih, Pak. Ada yang lain? Udah jam berapa? Pak, saya mau tanya. Menit lagi. Ini pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, yang mana nih orang ini? Kok nggak ada gambarnya? Oh, maaf, Pak, saya nggak bisa video. Andika Puspita. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa sih, Bu. Saya nggak bisa video, maaf. Cuman kalau lihat video kan lebih tune in gitu loh. Iya, iya Pak, izin Pak, maaf nggak bisa. Gini Pak, mau tanya, kalau untuk saya kan jualan minyak ikan. Nah, itu ada teman yang tinggal di Singapura, minta dikirimin ke sana. Tapi katanya butuh, kan udah ada sertifikat MUI-nya, tapi katanya butuh surat lagi dari Sukovindo katanya. Itu sebenarnya emang Singapura yang agak ketat apa gimana ya? Oh, Bu, kalau Ibu nyiapin sertifikat Sukovindo kan harus bayar.
Minta uangnya sama orang Singapura. Jangan mau Ibu, belum apa-apa, belum dagang Ibu udah keluarin modal. Tapi itu sertifikat ada periodenya berarti ya, Pak? Bukan, kalau saya sih nggak bicara periode, saya sih kalau ngeluarin duit untuk dagang mah kagak ogah saya, Bu. Saya nggak mau, kecuali dia udah klien kita, boleh. Dia minta sertifikat A, B, C, D, customer di Korea. Dia minta sertifikat Indo, bayar 1-2 juta, bagi saya no problem. Karena dia udah klien saya. Tapi kalau klien baru itu bikin sertifikat, bayar lagi, nggak mau, Bu. Jadi Ibu jual aja yang ada di Ibu deh. Dia bilang saya minta sertifikat A boleh, tapi kamu yang bayar. Kira-kira gitu, Bu. Kalau dia nggak mau, Ibu cari lagi pembeli yang lain. Kira-kira gitu. Oke deh, Pak. Hah? Kok oke deh? Oh, iya maksudnya iya saya ngerti. Ya udah ngerti ya. Bu, Ibu udah jadi member berbayar belum? Belum, Pak, saya baru join. Baru join. Kapan Ibu jadi member berbayar? Nah, itu pertanyaan eksportir. Iya, ini baru mau nyoba, Pak. Baru mencoba ya. Supaya Ibu Kandika serius. Itu aja sih yang saya harapin. Serius dan motivasi tinggi. Ya, Pak. Oh ya, berarti itu aja. Ada lagi yang lain? Makasih ya, Bu Kandika Puspita. Iya, Bapak. Makasih, Bapak Pahala. Bu Ana mana yang mau ditanya? Mana? Ada nggak? Pak Sastra, ada Pak Sastra. Halo Pak Sastra. Halo Pak Sastra di mana? Kita lihat chatting lagi nih, chatting. Kita baca chatting ya. Coba baca deh. Bapak Pahala minta info kontak LCL. Kebetulan saya ada orderan kecil ke Singapura, Pak. Oh ya. Coba mintakan di grup kita ya, eksportir. Nanti saya kasih deh. Ini grup linknya udah ada ya. Penutup. Oke, saya kasih lagi pertanyaan terakhir. Sebelum penutup, ada nggak yang mau ditanyakan? Warisatul Hasanah, mau ditanyakan apa? Warisatul? Ya, halo Pak, saya mau tanya. Halo. Kenalin dulu dong Bu, apa produknya, namanya siapa? Barangkali yang lain pengen tahu, pengen beli. Ya, perkenalkan saya Warisatul Hasanah dari Bangkalan. Ini lagi di warung ini Pak. Lagi di warung. Jadi ceritanya produk saya itu produk batik aromaterapi Pak. Jadi batiknya itu wangi. Kemudian saya juga ekspor juga ke Singapura, terus ke Korea sama ke Amerika kemarin Pak. Cuman gara-gara pandemi corona ini, usaha kita kan lagi nggak ada pemasukan. Akhirnya saya bikin masker seperti yang saya pakai sekarang ini Pak. Bagus, kreatif namanya. Ya, nah mohon solusinya mungkin nanti untuk ekspor ke Korea itu seperti apa Pak? Caranya. Karena dulu saya waktu ekspor itu hand carry Pak. Kemarin Ibu ekspor, pembelinya bilang apa Bu? Sekarang dia nggak mau order lagi dulu atau bagaimana? Mau order lagi Pak. Oh ya bagus dong. Kira-kira kapan? 1 minggu lagi kah atau 1 bulan lagi? Seharusnya kemarin, bulan kemarin. Cuman karena ada corona itu jadinya nggak jadi Pak. Oh, ya. Bu, keadaan ini kan internasional, bukan hanya di Indonesia. Saya aja Bu, menurun kok penjualan ekspor saya. Pembeli saya kemarin saya telepon juga lemes-lemes. Ya, tapi keadaannya begitu. Kalau saya sih gini Bu ya, saya cari pembeli yang lain, tapi juga saya harus mikir juga ya. Jadi contoh gini, kayak Korea gitu ya. Apakah Ibu mau pindah ke pembeli yang lain di Korea atau nunggu dia? Coba Ibu pikir-pikir dulu. Kalau saya sih, saya lebih baik tunggu dulu deh. Karena kalau saya pindah ke pembeli yang lain, nanti pembeli yang pertama, yang sudah pertama beli, kan kita juga harus sedikit setia juga dengan pembeli, Bu, dengan klien, Bu.
Jangan dia nggak mau beli, kita gampang aja pindah gitu loh. Kalau saya ya, tapi kalau kita pikirkan, udahlah nggak apa-apa cari pembeli yang lain ya, Ibu cari aja pembeli yang lain. Nah, Ibu kan bilang tadi produknya batik aromaterapi, kenapa nggak dijual dalam negeri, Bu? Dalam negeri apa nggak laku atau gimana? Halo, Bu? Ibu ini mana? Bu Warisatul? Nggak kedengeran. Ibu itu terlalu deket mungkin ke mikrofon, jadi nggak kedengeran suaranya. Ya udah, Bu Warisatul ikut di link aja, nanti kita akan bahas. Dijual di dalam negeri, batik saya diminati Pak, alhamdulillah. Ya udah itu dulu sementara. Artinya yang penting produksi jalan walaupun tidak full, yang penting ada marketnya. Nah, jadi Ibu jangan patah semangat. Yang terkena keadaan pandemi ini bukan Ibu aja, seluruh dunia. Pembeli saya di Korea juga, dia kemarin saya telepon, dia nggak bisa beli karena dia nggak bisa jual. Dia kan jualnya ke Cina, iya. Cinanya juga nggak mau beli sekarang. Ya udahlah keadaannya. Saya jual masker juga buka Ibu dari Korea. Saya jual ke Amerika. Bisa juga karena kita kan nggak bisa ekspor masker karena dibutuhkan dalam negeri. Jadi kita harus rajin-rajin lah Bu mengeksplor apa yang bisa kita jual di dalam negeri, apa yang bisa kita jual ke luar negeri. Dalam negeri masih banyak untuk peluangnya. Ibu pokoknya semangat aja. Siap Pak, siap. Ibu udah register di grup kita, Bu. Ini, Ibu lihat di chatting. Di situ ada WA link. ya, Pak? Grup WA, Pak? Ya, grup WA. Ibu udah? Sudah, Pak. Sudah masuk grup WA, Pak. Ya. Bu, Ibu di Bangkalan tuh di Madura kan, Bu ya? Iya, di Madura, Pak. Bangkalan. Bu, tolong Ibu kenalkan lagi ke pedagang-pedagang di Madura supaya jadi pedagang, cari eksportir dari Madura. Masih banyak, Bu. Potensi Madura kan banyak Bu, ada tembakau, macam-macam lah produk Madura itu. Ya Bu ya, oke. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Sama-sama. Bu aktif aja di grup, aktif aja. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Ya terima kasih. Udah waktunya? Udah. Jam 4. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, terima kasih sebanyak-banyaknya kami dari e-commerce pahalakita.com. Terima kasih sudah mengikuti acara kita ini. Tujuannya cuma satu, supaya kita banyak jadi pedagang, banyak jadi eksportir. Coba kita tajam dalam negeri. Dalam negeri juga potensinya besar, Bu. Jadi seperti Bu Aina jualan barangnya di Medan, masih banyak tuh butuh. Cuma masalahnya kan orang Medan nggak tahu. Ibu sering-sering aja WA, gunakan WA itu Bu. Pokoknya banyak fasilitas yang bisa mempromosikan. Ibu pergi ke Bubing, Ibu pergi ke Medan, umpamanya rumah makan, Ibu klik aja di situ. Yang penting Ibu promosikan terus. Indonesia itu bervariasi. Ya, jadi terima kasih Bu Tarina sudah mendukung terus. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Selasa depan. Dan acara ini akan masuk di dalam YouTube. Nanti kita akan kasih linknya. Tolong bantu di share. Terima kasih. Starbucks Coffee. Apa tuh arti Starbucks? Mantap tuh ya. Pak Heri Lubis, terima kasih. Aktif terus, jaga. Ya. Gunakan e-commerce, jangan lupa jadilah member berbayar supaya semangat. Itu aja yang saya dapat. Bukan duitnya, semangatnya itu yang saya harapin. Ya, karena kalau semangat beda dengan kerja keras. Semangat itu terbuka semuanya. Ya. Sastra sendiri bagaimana? Udah oke? Ya, ntar di Merabu Pak, dikomunikasikan lagi Pak. Ya. Ya. Di sini ya Pak. Ya Pak. Udah pada kenal dengan Pak Sastra. Iya.
Iya, Pak. Iya. Nah, maka sering-sering aja ngobrol di grup PM ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bagi yang lain masuk di grup eksportir ya. Pokoknya saya berharap dari sini akan muncul pedagang dan eksportir itu aja. Ada pertanyaan bisa disampaikan di grup eksportir atau di grup PM. Pesan terakhir, segeralah jadi member berbayar. Saya terus akan bilang begitu untuk buat semangat kerja. Itu aja, saya butuh semangat supaya kalian juga semangat gitu loh. Oke. Nggak cepat down gitu loh. Karena dagang lokal umpamanya nggak ditanggapin langsung lemes, nggak mau saya mau coba ekspor juga ternyata jawabannya juga nggak semangat, nggak mau ekspor, mau lokal lagi. Wah, jadi akhirnya kalian mau coba-coba terus. Oke ya, sampai ketemu. Terima kasih untuk pertemuan kita. Salam damai, salam sejahtera, sukses buat kita semua. Oke, bye. Bye, Pak. Mas, saya kopi sih. Audio Jungle. Mantap ya. Di sini lancar kaya. Di sini kenapa nggak bisa? Belum pernah buka di sini.